Kan polusi itu bisa macam-macam, polusi lingkungan, polusi kekuasaan, polusi keuangan dan lain sebagainya. Polusi kecerdasan justru. Karena kita Itu. menjauh dari pusat polusi kecerdasan. Oke. Karena pusat polusi kecerdasan itu ada di depan Monas. Depan Monas itu tempat orang jual bakso. Enggak, itu kolam cebong itu. Allahu Akbar. Yang tidak fairnya adalah ketika yang datang ke kita bukan lagi makian, tapi kekuasaan. Nah itu jangan dong itu. Itu maki-maki kan cuma adanya di pembicaraan yang santai gitu. Kita nggak mau maki-maki karena kita benci. Iya. Kita mau maki-maki karena lucu. Jadi yang kita maki-maki kelucuan kekuasaan itu. Ya itu, jadi semakin kita tertawakan, semakin mampu publik melihat bahwa ada kelucuan di sana. Ada banyak badut. Dan sering saya terangkan bahwa cara paling cerdas untuk menghargai badut adalah dengan Mentertawakan. Asal jangan sampai kemudian kita lebih lucu daripada mereka. Nggak mungkin, karena Nggak mungkin. mereka monopoli. Oh, monopoli. Karena kelucuan dan kedunguan di rejim ini itu paralel. Jadi Bang Rocky, Lanjut. saya menanyakan sesuatu yang serius ya di Republik ini. Gini, kan Bung Rocky kan orang yang katakanlah berjuang untuk demokratisasi, ini kan katakanlah prodem ya, pro demokrasi, bukan prodemnya Iwan Sumule, tapi ini temanya pro demokrasi. pro demokrasi. Tapi setelah puluhan tahun berjuang di ranah demokrasi, kira-kira kita bicara yang positifnya, pencapaian yang paling memuaskan apa? Kita boleh sekarang beranggapan bahwa seluruh aktivitas oposisi mengalami pasang surut tadi, tapi oposisi selalu mampu untuk menunggangi kesempatan. Dan itu artinya tidak mungkin lagi negara ini berubah menjadi otoritarian. Walaupun kenekatan-kenekatan istana masih ingin mengendalikan opini publik, nipu melalui tadi survei, itu kan juga buruk buat demokrasi. Jadi sukses kita adalah mempertahankan oposisi supaya demokrasi bisa berlanjut. Oke, tapi itu seperti sudah hukum alam ya. Setiap penguasa tidak menginginkan demokrasi. Ya, memang itu hukum alamnya yang disebut hukum besi oligarki itu. Iya. Dan setiap organisasi yang membesar selalu dikendalikan oligarki. Demikian juga kekuasaan di istana itu. Walaupun teori oligarki kan bisa dibahas melalui perspektif yang disebut Weberian, bahwa organisasi selalu berakibat menumpuknya kekuasaan pada sebagian kecil orang, oligarki gitu. Tapi juga bisa diterangkan secara Marxian bahwa oligarki itu adalah kelangsungan kepentingan untuk melangsungkan akumulasi kapital. Tetapi entah itu keterangan Weberian atau keterangan Marxis, oligarkinya tetap sama di kita. Dan oligarki yang versi buruk di dalam sejarah oligarki, yaitu bersekongkolnya kekuasaan dengan penguasa dalam upaya untuk menipu rakyat. Itu oligarki yang dungu itu. Jadi kalau kita bicara tentang oligarki kita, motifnya itu uang atau lebih banyak uang atau kekuasaan? Lebih banyak soal uang sebetulnya. Kan kekuasaan dia peroleh lewat pemilu kan. Tetapi justru kekuasaan itu dia pakai untuk cari uang. Padahal kalau kapitalis yang murni, ya dia bersaing aja kan, kompetisi bebas aja tuh. Ini artinya penakut si akumulatornya sehingga mesti nempel pada kekuasaan. Jadi minta di backup oleh kekuasaan. Nah itu kedunguan dari oligarki Indonesia. Dan pastinya kan tidak bagus bagi menumbuhkan ekonomi yang kuat kan kalau gejala begini. Ya di mana-mana ekonomi itu tumbuh enak kalau ada kompetisi di antara korporasi. Itu penting. Dan kita nggak anti korporasi. Tugas korporasi memang mengakumulasi keuntungan.
Tetapi tugas negara mendistribusikan hasil akumulasinya. Hmm. Yang ngaco sekarang negara mempromosikan akumulasi, itu ngaconya tuh. Lalu kemudian karena bagian dapat fee kan terus. lalu bagian negara fee-nya itu ditaruh di luar negeri. Itu di luar negeri, kalau negara perlu cawe-cawe dengan istilah tax amnesty segala macam. Padahal itu hak dia, tapi dia tetap takut untuk mempersoalkan karena dia diternakkan oleh oligarki. Jadi negara ini kandang oligarki sebetulnya. Jadi gini Bang Rocky ya, kalau kita bicara akumulasi kapital kan sudah more than enough. Sudah iya. lebih dari cukup. Karena apalagi yang ditakutkan untuk membuka yang namanya fair competition atau open competition bagi oligarki yang kerjanya nyari uang ini. Dia nggak lapar tapi cari uang. Karena oligarki nggak percaya diri kan. Oke. Oligarki yang diasuh oleh negara, sebaliknya negara itu disuplai hidupnya oleh oligarki, maka di antara dua orang yang nggak percaya diri takut berhadapan dengan kompetisi bebas gitu. Lalu dipasang segala macam cara supaya dia tetap langgeng, seolah-olah itu natural, yang namanya presidential threshold, undang-undang omnibus, itu kan semua peralatan untuk menghalangi kompetisi bebas. Jadi sobat era sekalian, contoh ketidakpercayaan diri oligarki dalam politik itu presidential threshold ya. Itu contoh paling nyata ya dan paling absurd. Iya. Jadi kalau di bidang ekonomi adalah tadi perpanjangan konsesi tambang yang otomatis. Iya, undang-undang apa itu? Undang-undang minerba. Dan karena itu timbul persekongkolan kan. Jadi nggak perlu dievaluasi lagi, langsung diiakan. Padahal sebetulnya perusahaan rugi yang harusnya dibalikin dulu ke negara, perusahaan-perusahaan lingkungan itu diloloskan aja begitu. Karena satu nafas mereka. Dan bahkan ketika mereka mengalami kesulitan likuiditas untuk membayar utang yang jatuh tempo, dengan mudah mendapatkan dapat uang dari negara. Kan melalui BUMN tentu ya. Iya, BUMN yang udah rugi tapi tetap sok-sok ingin pamer padahal utang di mana-mana, pada akhirnya jual juga tuan. Jadi itu kerjaan dari Menteri BUMN tuh. Jadi calo juga sebetulnya, nggak ada. Kan bisnisnya nggak ada tuh. BUMN belum sempat untung udah dijual itu. Jadi apa fungsinya tuh dari segi keuntungan publik? Salah satunya jalan tol belum sempat untung dijual. Ya itu ya, ada berapa tuh ruas jalan tol yang mau dilelang. Belum sempat menikmati keuntungannya ya. Ada sih keuntungan konstruksinya di awal ya. Oh ya, tapi itu juga dibagi-bagi di awal juga ya, kan. Dibagi-bagi di awal. Tapi keuntungan yang lebih jangka panjang buat negara belum terlihat kan. Memang kan BUMN itu didesain untuk menghasilkan kemakmuran dan di ujungnya itu nanti dibagi-bagi ke rakyat. Tapi kalau belum apa-apa demi manipulasi akuntansi seolah-olah nggak ada utang lalu dijual, itu artinya kita belum nikmati sebetulnya. Tapi jadi yang menikmati adalah elit di BUMN yang bersangkutan, karena pada masa konstruksi kan dia udah dapat duluan fee, tapi ke masyarakatnya nanti dicekek dengan tarif yang mahal. Iya, begitu dikasih ke swasta dijual tarifnya gila-gilaan tuh. Ya, karena dia itulah bargaining position dia kan. Pasti itu. Kalau enggak dia nggak mau beli. Jadi kalau nggak dibeli bleeding kan. Iya, karena itu setiap minggu nanti kita lihat jalan tol itu dinaikin fee-nya tuh. Dan itu artinya bukan lagi jalan tol. Karena jalan tol itu jalan publik untuk menekan harga justru. Ini jalan yang akhirnya memeras leher, mencekik leher pengguna, leher publik. Jadi gitu. Bang Rocky ya, saya bayangkan ya, Anda pasti tidak tertarik untuk menjadi bagian dari kekuasaan di rezim apapun, sepertinya begitu. Itu filosofi atau memang nasib? Enggak, saya justru tertarik untuk menjatuhkan semua rezim. Karena itu menimbulkan banyak imajinasi kan, cara menjatuhkan rezim gitu. Menjatuhkan cara berpikirnya, bagaimana mematahkan argumentasinya kan? Ya, kita bikin paling nggak rezim itu kalau berjumpa dengan saya Refli Harun dia jumpalitan, bukan kita jumpalitan. Tapi rupanya tadi saya cerita-cerita laporannya sudah menumpuk Rocky Gerung ya. Tapi sobat era sekalian ya, yang kita pertahankan ibaratnya kalau kita bicara flag, bendera, ini kan flag terakhir ini adalah kebebasan berpendapat. Tapi kalau ini sudah hilang dari diri kita, maka tidak ada lagi harga diri bangsa ini kan.
Ya, kebebasan berpendapat sekarang seolah-olah ada, tapi di ujungnya nanti tadi threshold. Jadi ngapain bebas berpendapat kalau di ujungnya barrier to entry lewat threshold itu menyebabkan pendapat hanya boleh 2 itu. Oke. Kan itu ngaconya Jadi di situ. intinya kita bebas memilih tapi pilihan ditentukan. Yes. Tipu-tipunya di situ. Jadi itu sama aja dengan Sobat Hero sekalian, pernah ada ide ya waktu reformasi konstitusi untuk memilih 2 tingkat. Jadi ada yang memilih langsung, tapi pilih 2 orang. Nanti 2 orang itu dipilih lagi oleh MPR untuk jadi 1 orang. Atau dibalik, pilih dulu di MPR 2 orang, lalu dilempar ke rakyat. Ini akal-akalan gaya. Tapi kalau itu terjadi, barangkali satu-satunya negara di dunia kan, yang aneh. Sama seperti kita masuk restoran, tulisannya bisa pesan semua makanan. Oke. Tapi di atas meja menunya udah tersedia. Tuh, dan nggak boleh lagi kita pilih yang lain. Kan? Nah, itu menu COVID. Itu menu PCR. Menu PCR. Dan menu PCR jadi rebutan sekarang. Jadi menu PCR itu Anda silakan pilih, tapi rupanya paketnya sudah ada. Ya itu intinya begitu jadinya kan, seolah-olah itu apa namanya filantropi segala macam, tapi di belakangnya ada permainan cari untung. Jadi tapi Bung Rocky ya, sebetulnya itu intinya. Kalau kita tengok yang namanya presidensial threshold itu sudah diterapkan di 2004. Cuma waktu itu kan pasal peralihan, sehingga yang tadinya 15% itu cukup dengan 3% kursi dan 5% suara karena pilpres pertama. Yes. Nah, sehingga muncul 5 calon semua. Tapi pada 2009 dinaikkan threshold 20%, tapi masih 3 calon, lumayan masih. Kan ingat kan 3 calon kan? Betul. Jadi ada SBY Budiono, kemudian JK Wiranto dan Mega Prabowo. Paling tidak masih adalah kompetisi. Tapi sejak 2019, 2014-19 makin cerdas sepertinya oligarki ini. Hanya bikin 2 calon saja. Karena 1 calon nggak boleh, karena pemilu nggak boleh itu. Bukan makin cerdas, makin cerdik. Makin cerdik ya. Apa bedanya cerdas dan cerdik? Cerdik itu ada kalkulasi untuk menghalangi orang lain. Oke. Kalau cerdas ya oke, sama-sama punya kalkulasi. Kalau ini kan kalkulasinya cuma di antara mereka. Oke. Dan selalu dianggap itu kan rejim sebelumnya. Yo iya mau rejim apapun, tapi teori threshold itu mesti dihilangkan. Jadi bukan karena. Jadi cerdik itu Abu Nawas, tipu-tipu. Kalau Abu Nawas nipu dengan cara lucu. Oke. Ya. Kalau yang ini cara dungu nipunya. Allahu Akbar. Jadi saudara sekalian, kapan lagi kita bisa menghirup udara bebas, ya kan? Baik dalam pengertian konotatif maupun yang sesungguhnya. Ini udara bebas karena udaranya fresh ya, fresh air. Berapa kilometer dari Jakarta ini ya? Ini 340 km dari Jakarta udah dapat. Oke, pertanyaan saya yang lebih spesifik, berapa kilometer dari pusat polusi? Polusi itu polisi politik kan. Ya apa whatever the interpretation ya kan? Ya itu sebetulnya lebih tepat berapa kilometer dari pusat korupsi, bukan polusi tadi. Bukan, pusat polusi. Saya ingin polusi. Oh, saya korupsi ya. Bukan korupsi, polusi. Kan polusi itu bisa macam-macam. Polusi lingkungan, polusi kekuasaan, polusi keuangan dan lain sebagainya. Polusi kecerdasan justru. Karena kita menjauh dari pusat polusi kecerdasan. Oke. Karena pusat polusi kecerdasan itu ada di depan Monas. Depan Monas itu tempat orang jual bakso. Enggak, itu kolam cebong itu. Allahu Akbar. Jadi saudara sekalian ya, saya dalam banyak hal itu kalau bikin konten sengaja yang memaki pun saya bacakan, ya kan? Yang memaki saya bacakan, yang memuji saya bacakan. Jadi biar balance. Nah, yang tidak fairnya adalah ketika yang datang ke kita bukan lagi makian, tapi kekuasaan. Nah itu jangan dong itu. Itu maki-maki kan cuma adanya di pembicaraan yang santai gitu. Kita nggak memaki-maki karena kita benci. Iya. Kita memaki-maki karena lucu. Jadi yang kita maki-maki kelucuan kekuasaan itu. Dan itu kalau kita tidak bisa menertawakan politik, maka politik itu kejam sekali. Ya itu, jadi semakin kita tertawakan, semakin mampu publik melihat bahwa ada kelucuan di istana, ada banyak badut. Dan sering saya terangkan bahwa cara paling cerdas untuk menghargai badut adalah dengan mentertawakannya. Asal jangan sampai kemudian kita lebih lucu daripada mereka. Nggak mungkin, karena mereka monopoli itu. Oh, monopoli. Karena kelucuan dan kedunguan di rejim ini itu paralel.
Allah. Jadi kalau ngomong sama Rocky Hancur. Gerung ngeri-ngeri sedap ini ya. Sahabat Nggak ada Eros delik, sekalian. nggak ada delik. Nggak ada delik. Insya Allah nggak ada Semua delik yang ya. diucapkan 40 km dari pusat kekuasaan itu tidak mungkin kena delik. Ya, karena kita tidak bicara tentang orang. Iya, enggak Kita lah. Tuh. kita bicara tentang sebuah fenomena. Iya, itu fenomena yang mestinya kita ucapkan, kita bongkar karena fenomena ini kalau dia menetap, Indonesia ini bisa runtuh gitu.